Halo Nadira, selamat siang. Halo, selamat siang, Bu. Bagaimana nih kabarmu hari ini Nadira? Lumayan baik sih, Bu, kabar saya. Gimana kabarnya, Bu? Puji Tuhan, kabar Ibu baik-baik saja Nadira. Oh iya, Ibu dengar Nadira baru saja menyelesaikan ujian akhir semester ya. Hmm, iya nih, Bu. Saya baru selesai ngerjain ujian semester. Wah, nampaknya kamu sudah sedikit lega karena kamu sudah mengikuti ujian akhir semester ini. Iya, Bu. Lumayan sedikit lega sih, Bu. Tinggal nunggu hasil akhirnya aja. Oke Nadira, Ibu doakan ya supaya Nadira bisa mendapatkan nilai yang baik. Amin, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mau doakan saya. Sama-sama Nadira. Oh iya Nadira, ngomong-ngomong, apakah Nadira tahu kenapa Ibu ingin bertemu denganmu? Ada apa ya, Bu? Jadi begini Nadira, maksud Ibu ingin bertemu denganmu karena ada laporan dari guru mata pelajaran gitu. Katanya tuh ketika kamu mengikuti mata pelajaran olahraga, kamu sepertinya memilih untuk sendiri dan tidak bergabung dengan teman-temanmu. Nah, karena itu Ibu memanggilmu ke sini, ingin berbicara denganmu. Oh, mengenai itu ya, Bu. Apakah sebelumnya Nadila pernah mengikuti konseling? Belum pernah sih, Bu. Baiklah, kalau begitu Nadira, Ibu akan memberikan informasi mengenai proses konseling pada hari ini ya. Oke, baik, Bu. Jadi begini Nadira, yang perlu Nadira ketahui. Di sini Ibu kan sebagai konselor atau guru BK yang akan membantu Nadira untuk menyelesaikan masalah yang sedang Nadira alami pada saat ini. Nah, nanti cara penyelesaiannya itu keputusan yang akan Nadira ambil dalam permasalahan ini dari diri Nadira sendiri. Jadi Nadira yang memutuskan sendiri. Nah, Nadira tidak perlu khawatir nih untuk mengungkapkan perasaan dan juga pikiranmu karena Ibu akan merahasiakan semua hal yang kamu ungkapkan nantinya. Nah, dalam proses konseling ini akan berlangsung sekitar 45 menit. Nah, apakah Nadira sudah paham? Sudah cukup paham sih, Bu. Baiklah kalau begitu Nadira. Apakah kamu ingin menceritakan mengenai perasaan dan juga pikiran yang selama ini itu sudah membebani pikiranmu? Eh, saya bingung sih, Bu, buat nyeritainnya gimana. Bingung? Mhm. Jadi begini, Bu, saya kan kurang percaya diri mengenai badan saya saat ini karena kan terlihat sangat berisi gitu, Bu. Hmm, dan juga Dan juga itu, Bu, saya merasa minder jika dilihat oleh orang-orang di sekitar saya. ya, kalau boleh tahu nih Nadira, emang Nadira itu dilihat seperti apa sih? Lebih ke tatapannya mereka sih, Bu. Seperti mengatakan saya tuh kalau kayak gini, Bu. Kamu tuh gendut. Memang kamu tuh bisa apa? Jadi Nadira minder karena tatapan mereka seperti kayak mengatakan bahwa kamu itu gendut, memang kamu bisa apa? Lalu gimana? Hmm, iya, Bu. Saya juga menjadi takut jika dekat dengan orang lain. Apalagi kan saya harus dekat dengan orang yang memandang saya dengan tatapan yang seperti itu, Bu.
Oke. Tadi Nadira mengatakan bahwa kamu itu takut dengan orang yang memandang kamu dengan tatapan yang seperti itu. Iya, Bu, seperti itu. Nah, tadi kan Nadira mengatakan tuh, orang memandang kamu dengan tatapan yang seperti itu. Nah, seperti itunya itu bagaimana, Nadira? Ya kan karena mereka kan memandang saya nih, Bu, seperti tatapan yang sinis gitu, Bu. Mereka kan melihat saya tuh kayak bener-bener dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu, Bu. Jadi kamu berpikir tatapan sinis mereka itu karena melihat kamu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Begitu? Iya, Bu. Bener gitu. Coba Nadira menceritakan lebih dalam lagi, lebih dalam detail lagi mengenai permasalahanmu ini. Baik, Bu. Jadi gini, saat itu kan saya memposting foto diri saya di akun Instagram milik saya ya, Bu ya. Nah, dari situ tuh ada teman saya yang komentarin foto saya. Katanya tuh saya tuh badannya gendut. Gitu, Bu. Ya, jadi temanmu berkomentar di postinganmu dan dia menuliskan bahwa badanmu gendut. Benar, Bu. Ada salah satu teman saya yang komentarin bahwa saya tuh gendut. Oke, baiklah Nadira. Nah, rasa kurang percaya diri itu muncul pada tubuhmu karena komentar temanmu di kolom Instagram yang mengetik bahwa kamu gendut. Kiranya demikian. Iya, Bu. Salah satunya karena itu yang menyebabkan saya jadi nggak percaya diri. Lalu apakah ada hal yang lain gitu yang mengganggu pikiranmu saat ini selain permasalahan itu? Ada sih, Bu. Itu tuh waktu saya ngikutin tes pada mata pelajaran olahraga. Nah, ketika giliran saya yang diminta untuk tes squat jam, nah saya tuh nggak bisa ngelakuin dengan benar karena kan saya tuh kan menjadi pusat perhatian gitu, Bu, dari teman-teman saya. Pada saat kamu mengikuti tes olahraga, ketika giliranmu diminta untuk mengikuti tes squat jam, kamu tidak bisa melakukannya dengan baik. Dan karena itu kamu menjadi pusat teman-temanmu, pusat perhatian gitu. Iya, Bu, bener gitu. Maaf ini sebelumnya Nadira, Ibu kurang setuju nih dengan apa yang kamu ungkapkan tadi. Karena begini Nadira, bentuk tubuh yang bentuk tubuh yang gemuk gitu loh, itu tuh tidak menjadi hambatan sebenarnya untuk kamu dan juga kita itu saat beraktivitas gitu. Oh iya juga sih, Bu. Tapi kan tetap aja, Bu. Saya nggak percaya diri kan dengan tubuh saya yang gendut ini. Begini Nadira, sekarang boleh tidak kalau Ibu bertanya sama kamu? Boleh aja sih, Bu. Ibu bertanya, apa sih keuntungan Nadira tuh kalau Nadira memilih untuk tampil percaya diri? Nah, terus kerugiannya itu apa sih? Kita. Kalau bagi saya ya, Bu, untuk keuntungannya itu saya kan bisa menjadi apa adanya dengan diri saya yang sekarang ini. Dan juga saya juga tidak menjadikan kekurangan di tubuh saya ini tuh sebagai beban pikiran buat saya gitu, Bu. Lalu kerugiannya itu apa Nadira? Untuk
untuk kerugiannya ya Bu ya, menurut saya ya, itu tuh menjadikan tubuh saya yang gemuk ini tuh sebagai bahan pikiran dan juga beban pikiran saya sih Bu. Saya kan kayak terus-terusan akan merasa malu dan juga susah untuk bersosialisasi ke teman-teman saya yang lain Bu. Baik Nadira. Nah, sekarang kan Nadira udah tahu tuh mana keuntungan dan juga kerugian yang akan kamu hadapi nantinya, yang akan kamu rasakan juga nantinya. Nah, lalu apakah Nadira tetap tidak percaya diri dengan dirimu sendiri karena tubuhmu yang gemuk itu? Gimana ya Bu? Saya kan tetap nggak percaya diri ya Bu ya. Walaupun saya tahu kerugiannya tuh seperti apa yang akan saya alami. Karena kan saya juga nggak tahu ya Bu, tubuh saya ini nanti yang gemuk ini bakal jadi kurus lagi kayak dulu nggak ya Bu? Begini Nadira. Ibu akan membantu Nadira agar kamu nantinya bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi. Nah, Ibu akan membantumu dengan cara menggunakan terapi psikodrama. Apakah Nadira bersedia? Boleh sih Bu, cuman untuk terapi psikodrama itu apa ya Bu? Nah, Ibu akan menjelaskan Nadia. Jadi, terapi psikodrama ini merupakan suatu permainan, begitu, permainan peran. Nah, yang dimaksudkan agar setiap individu nanti dapat menentukan konsep pada dirinya, menyatakan kebutuhannya, dan menyatakan reaksi pada dirinya. Dan juga dapat disimpulkan suatu cara yang dapat digunakan dalam konseling sebagai upaya menyelesaikan masalah melalui drama. Nah, sampai sini apakah Nadira sudah paham? Sudah paham sih Bu. Jadi pada psikodrama ini nanti kamu akan bermain peran gitu. Kamu awalnya akan menjadi dirimu sendiri dan silakan kamu mengatakan apa yang menjadi yang ingin kamu katakan gitu dengan temanmu yang mengomentari postingan di Instagrammu. Berarti saya itu mengungkapkan apa yang saya ingin katakan ke teman saya, ya Bu ya. Sehingga dan juga saya juga mengungkapin kekesalan apa yang saya rasakan. Itu Bu. Iya Nadira, benar begitu. Oke sih Bu. Baik, saya akan mulai dramanya ya Bu ya. Kamu tahu nggak sih kalau kata-kata kamu yang kamu ketik di kolom komentar itu tuh sangat nyakitin perasaanku. Kalau kamu nggak suka sama aku ya bilang, nggak usah pakai komen-komen di kolom Instagram. Karena itu juga ngebuat diriku tuh malu dan juga kesel karena kan semua orang jadi tahu yang ngikutin aku di Instagram. Karena itu juga aku juga nggak bisa deh ketemu sama teman-teman, apalagi orang-orang yang di sekitarku, dan mereka juga ngepandang aku aku tuh gendut. Nah, bagus Nadira. Sekarang apakah kamu merasa sedikit lebih lega karena kamu tuh sudah mengungkapkan kesalahanmu? Sudah sih Bu, saya sudah merasa lebih lega karena kan saya sudah mengungkapin perasaan saya ini gitu. Oke, Nadira. Nah, selanjutnya kamu akan berganti peran sebagai teman yang mengomentari postinganmu di Instagram ya. Oke Bu, kalau gitu saya mulai dramanya ya Bu ya. Wah, ada nih Nadira posting foto baru. Tapi kok kelihatannya dia kayak nambah gendut ya. Komen Nadira kok kamu kelihatan gendut sih. Oke, baik Nadira. Kamu sudah melakukannya dengan baik. Nah, pada saat ini
kan Nadira telah mengungkapkan kekesalanmu terhadap komentar dari temanmu itu kan. Nah, apakah Nadira sudah menambah kelegaan lagi? Saya sudah merasa sedikit lebih lega lagi sih, Bu. Oke. Nah, tadi kan Nadira telah melakukan pergantian peran saat kejadian temanmu yang mengomentari postingan di Instagrammu kan. Nah, sekarang ini Nadira akan kembali untuk berperan pada saat kegiatan tes olahraga saat kamu mengikuti tes sit up dan juga squat jump. Oke, Bu. Tapi untuk perannya itu sama seperti yang tadi ya, Bu? Iya, benar Nadira, kamu berperan yang pertama sebagai dirimu sendiri. Oke, Bu. Saya mulai dramanya ya, Bu. Ya Tuhan, kok aku nggak bisa sih ngelakuin dengan baik gitu? Karena tubuhku yang gendut ini nih pasti sangat nyusahin aku. Apalagi kan aku nggak bisa ngelakuin sit up tadi dengan baik dan juga jadi tontonan deh teman-temanku yang lain. Oke, baik Nadira. Silakan Nadira melanjutkan peran selanjutnya ya, yaitu menjadi temanmu yang berada di lapangan. Pantas aja nggak bisa ngelakuin dengan baik. Orang dianya gendutan. Oke Nadira, kamu sudah melakukan semuanya dengan baik. Nah, sekarang ada nggak yang ingin kamu ungkapkan lagi? Masih ada sih, Bu. Saya ingin ungkapin perasaan saya lagi. Oke, baiklah Nadira, silahkan melanjutkan. Oke, Bu. Aduh, gimana ya? Kok aku jadi tontonan gini sih? Karena aku nggak bisa ngelakuin sit up dengan benar nih pasti. Habis ini kan ada tes squat jump. Dan itu juga berpasangan. Terus aku pengennya cuma ngelakuin sendiri. Kan aku juga malu. Karena kan pasti jadi tontonan lagi nantinya. Kalau aku juga nggak bisa ngelakuin dengan baik juga. Bagus Nadira. Nah, apakah masih ada perasaan yang mengganjal di hatimu? Masih ada sih, Bu. Sedikit. Silakan melanjutkan Nadira. Baik, Bu. Aduh. Apa karena tubuhku ini ya yang buat aku tuh nggak bisa aktivitas secara benar yang kayak tadi ketika aku ngelakuin tes olahraga itu. Dan itu juga aku nggak becus buat ngelakuinnya. Bagus Nadira, lanjut. Apa tubuhku ini juga akan selamanya gendut kayak gini? Apa aku nggak bisa juga ngembaliin berat badanku kayak dulu lagi? Aduh, gimana? Ya Tuhan. Apakah Nadira sudah lega? Sudah lega sih, Bu. Oke, baiklah Nadira. Nah, sekarang kan kamu sudah menyelesaikan terapi psikodrama ini kan? Nah, kamu juga sudah memerankan 2 peran. Nah, saat ini silahkan Nadira merefleksikan perasaan dan juga pikiranmu setelah melakukan terapi psikodrama ini. Baik, Bu. Yang dapat saya refleksikan ya, Bu, setelah melakukan terapi psikodrama ini, perasaan saya tuh menjadi lebih lega. Dan juga saya berpikir bahwa teman-teman saya yang melihat saya dengan tatapan seperti itu, atau tatapan yang sinis, nah, itu tuh memang seperti itu sih, Bu, yang terjadi. Karena kan tatapan mereka yang sinis lah yang membuat saya lebih baik. Saya melakukan tes itu sendiri. Nah, tadi kan Nadira telah mengungkapkan
semua perasaan dan juga pikiranmu. Nah, Nadira berpikir dalam hati teman-temanmu, mereka mengejekmu. Dan begitu juga dengan yang berkomentar di kolom Instagrammu. Benar demikian? Iya Bu, benar kayak gitu. Karena kan mereka menatap saya dengan tatapan yang sinis, dan juga teman saya yang berkomentar itu secara nggak langsung kan mereka juga sama-sama mengejek saya dong Bu. Baik Nadira, sebelumnya Ibu minta maaf bahwa Ibu kurang setuju nih dengan pendapat Nadira terhadap teman-temanmu yang bertetapan sinis, yang itu tadi menurutmu, dan juga yang berkomentar di laman Instagrammu. Karena begini Nadira, semua itu yang Nadira pikirkan belum tentu seperti itu benarnya. Karena kamu itu mempersepsikan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, begitu. Iya juga sih Bu. Cuman kan saya mengungkapin apa yang sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Saya juga tahu sih Bu, mungkin mereka nggak ada maksud untuk ngejek saya sih. Nadira tadi mengatakan bahwa kamu mengungkapkan pikiranmu itu sesuai dengan persepsimu sendiri. Namun sekarang Nadira mengatakan bahwa kamu tahu mungkin mereka juga tidak ada maksud untuk mengejekmu. Nah, ini gimana? Gini deh Bu, saya kan emang nyadarin jika semua yang saya ungkapkan itu tuh hanya sebatas persepsi. Saya juga nggak, dan juga mungkin memang belum tentu sih maksudnya mereka ngejek saya, tapi kan karena sikap mereka yang ngepandang saya kayak gitu dan juga nganggap saya apa yang saya pikirkan itu juga emang benar sih Bu. Jadi kamu sebenarnya menyadari jika semua yang kamu ungkapkan itu hanya sebatas persepsimu saja. Tetapi karena sikap teman-teman itu yang mendukung pikiranmu membuat Nadira menjadi yakin dengan apa yang kamu pikirkan itu benar. Benar gitu sih Bu. Nah, begini Nadira, setiap orang itu memiliki kelemahan dan juga kelebihan masing-masing kan. Nah, manusia itu diciptakan sebagai manusia yang unik. Nah, Nadira kan merasa nih bahwa kekurangan pada tubuhnya karena gemuk. Nah, di sini Ibu memiliki saran nih untuk Nadira agar Nadira melakukan olahraga secara rutin dan juga teratur agar berat badanmu itu nanti menjadi ideal. Siapa tahu kan bisa mengembalikan berat badanmu seperti dulu lagi. Bagaimana ini menurutmu? Gimana ya Bu? Sebenarnya sih baik juga Bu. Cuman kan saya ngelakuin olahraga yang rutin dan teratur. Tapi kan apa tubuh saya ini yang beratnya bisa ideal lagi nantinya dengan olahraga yang itu juga menurut saya terlalu sulit bagi saya. Sulit? Iya Bu, sulit. Karena kan saya harus membagi waktu saya untuk berolahraga dan juga olahraga itu kan membuat saya capek juga Bu. Maaf nih Nadira, Ibu kurang setuju nih dengan pendapatmu yang ini nih. Karena setiap pilihan itu kan pasti ada resikonya tuh. Nah, kamu tuh harus yakin dengan dirimu sendiri bahwa kamu bisa melakukannya agar tubuhmu bisa kembali seperti semula. Iya juga Bu, benar sih yang Ibu katakan. Setiap pilihan tuh pasti akan ada risikonya sih. Nah, baik Nadira. Jadi, apakah Nadira mau untuk mencobanya? Tapi pasti akan berhasil kan Bu? Berhasil atau tidaknya itu tergantung di Nadira. Jika Nadira yakin terhadap dirimu sendiri, pasti akan berhasil.
Nah, semuanya tuh ya itu tergantung pada dirimu sendiri. Iya juga sih, Bu, sebenarnya. Saya menjadi tersadar ya, Bu ya. Karena kan saran Ibu yang ini nih, bahwa setiap manusia itu kan unik ya, Bu. Yep. Dan juga mereka memiliki kelemahan serta kelebihan masing-masing. Dan juga saya seharusnya tidak menjadikan tubuh saya yang gemuk ini menjadi beban pikiran saya. Karena kan saya juga bisa menurunkan berat badan saya menjadi ideal dengan cara itu tadi, olahraga secara teratur dan rutin. Bagus, Nadira. Nah, pernyataan itu tuh akan membuat kamu bisa maju selangkah. Oke, Bu. Dengan saya ngikutin terapi psikodrama ini tadi ya, Bu ya, saya tuh jadi tersadar gitu loh, Bu, bahwa apa yang saya pikirkan ternyata belum tentu benar sih. Nah, baik Nadira. Jadi sekarang apakah kamu sudah sadar dengan pemikiranmu yang salah dan kamu sudah memiliki pandangan yang baru? Apakah begitu? Sudah sih, Bu. Saya kan sudah memiliki pemikiran yang baru, yang dimana saya tuh sudah benar-benar kayak sadar seharusnya saya tidak langsung terbawa oleh perasaan saya dengan apa yang teman saya lakukan. Karena bisa aja ya, Bu ya, apa yang saya pikirkan dan apa yang saya sebenarnya maksud itu mungkin berbeda dengan maksudnya mereka. Dan juga saya menjadi percaya diri karena setiap manusia itu tuh memiliki keunikannya masing-masing. Wah, hebat sekali kamu Nadira. Sekarang kamu sudah dapat berpikir dengan matang karena kamu sudah ingin mengubah pikiranmu yang lama itu. Terima kasih ya, Bu, atas pujiannya. Sama-sama Nadira. Nah, apakah ada yang ingin Nadira sampaikan lagi? Sudah tidak ada sih, Bu. Oke, baik Nadira, kalau memang sudah tidak ada lagi, Ibu akan memberikan ringkasan pada proses konseling hari ini ya. Baik, Bu. Nah, jadi awalnya Nadira merasa tidak percaya diri dengan tubuh Nadira yang gemuk karena komentar temanmu di Instagrammu yang mengatakan bahwa tubuhmu itu gemuk. Nah, dan pada saat kamu mengikuti tes olahraga, yaitu sit up dan squat jump, kamu tuh juga memilih sendiri. Dan pada saat kamu melakukan tes tersebut, teman-temanmu tuh menatap sinis ke kamu. Nah, karena dua kejadian tersebut membuat Nadira semakin yakin dengan apa yang Nadira pikirkan sama ini bahwa mereka mengejekmu karena tubuhmu itu gemuk. Nah, tetapi setelah kamu mengikuti terapi psikodrama bersama ibu tadi, pikiranmu yang awalnya kamu terlalu terbawa perasaan dan juga kamu terlalu berpikir yang negatif-negatif gitu, kamu sekarang bisa berpikir lebih matang lagi. Nah, dengan terapi psikodrama ini juga kamu menjadi ingin mencoba menurunkan berat badanmu dengan olahraga secara teratur dan juga rutin, agar berat badanmu ini menjadi ideal. Dan kamu juga sekarang menjadi lebih percaya diri lagi dengan dirimu yang sekarang ini. Iya, Bu. Benar begitu. Apakah kamu sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada sih, Bu. Oke, Nadira, kalau begitu semangat terus ya untuk melangkah ke depannya, dan juga Nadira harus berpikir lebih matang lagi gitu.
Siap deh, Bu. Saya akan terus semangat dalam ngejalanin hidup saya buat ke depannya. Jadi, konseling pada hari ini sudah selesai ya, Nadira? Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah membantu saya dalam permasalahan saya ini. Sama-sama, Nadira. Karena sudah cukup Zoom meeting ini untuk konseling pada hari ini, Ibu akan end meeting dan selamat siang, Nadira. Oh ya, jangan lupa juga kesehatan selalu ya, tetap semangat. Oke, baik, Bu. Selamat siang juga. Oh ya, Ibu jangan lupa juga ya buat jaga kesehatan selalu. Terima kasih, Bu. Siap, Nadia. Siap, bye-bye.